Ini mohon izin para senior, mohon izin saya nyebut nama satu persatu karena waktunya mau habis. Khawatir kalau saya sebut satu persatu nanti konten saya habis. Nah, ini jadi saya menyampaikan konten ini sambil gergeten karena jam saya mundur 1 jam. Tapi tidak apa-apa. Bapak ikhlas kan nahan lapar? Ikhlas lapar ya. Nah, jadi concern kami, ini saya on behalf of Muhammad Nur Hayyin, anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi, salah satu yang menjadi PR bareng kita, tidak hanya BNSP tapi juga Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari besar BNSP, adalah bagaimana kita memastikan unsur kompetensi yang salah satunya attitude itu kita tegakkan, yaitu kita betul-betul akan memberikan nilai kompeten kepada orang yang kompeten dan kita berani mengatakan untuk tidak kompeten bagi orang yang tidak kompeten. Saya kira kalau itu yang kita lakukan, PR dari yang tadi dipertanyakan oleh para peserta itu sudah terjawab dengan sendirinya. Karena PR besar kita, termasuk yang tadi disampaikan oleh senior saya, Pak Ketua BNSP periode 2014-2019, Pak Marna, bagaimana banyak sekali teman-teman kita, saudara kita pegang sertifikat kompetensi, logonya Garuda, tulisannya BNSP, tapi ketika dites dia nggak bisa apa-apa. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Please answer my question. Tapi yang kena batunya siapa? BNSP, Pak. Akhirnya apa? Kredibilitas BNSP runtuh. Sama saja punya sertifikat kompetensi tapi ternyata nggak bisa. Nah, saya kira saya atas nama pribadi, saya tidak mengatasnamakan kelembagaan karena saya berketua, saya mengajak kepada ASPRO, ayo kita benerin bareng-bareng. Ayo kita benerin bersama. Termasuk saya tadi bicara dengan beberapa pengurus DPP ASPRO, kita punya PR besar. Ya sebenarnya sudah kita canangkan mulai dari awal saya dilantik, yaitu kita melakukan revisi PBNSP, Pak. Di mana revisi PBNSP saya kira hari ini sangat mutlak dan butuh untuk kita lakukan. Karena apa? Tantangannya jelas di depan mata berbeda dengan tantangan saat PBNSP itu dicetak dan diciptakan kita dilahirkan. Ada artificial intelligence. Maka saya senang sekali ketika tadi salah satu bicara kita mencoba mengeksplor potensi-potensi asesmen melalui pendekatan artificial intelligence. Lalu untuk bisa jadi 5 tahun lagi nanti akan ada asesor artificial intelligence. Mungkin apa enggak? Kalau itu mungkin, saya kira ini harus kita jawab oleh ASPRO. Karena saya yakin panjenengan semua itu orang hebat semua. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang hari ini bersama-sama harus kita selesaikan. Karena saya yakin 7 orang anggota BNSP nggak bisa menyelesaikan semua masalah ini. Oleh karena itu keterlibatan panjenengan semua itu adalah niscaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kepada menurut saya yang Muslim, ini eksplor untuk yang non Muslim. Dalam ajaran Islam, bekerja secara profesional, bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja secara kompeten itu tuntutan. Makanya yang kebetulan dan sudah takdirnya menjadi asesor, ayo kita bersama-sama bergandeng tangan. Salah satu PR yang tadi saya ingin eksplorasi dan bareng-bareng kita selesaikan adalah ayo kita diskusikan isu-isu apa yang Bapak Ibu sekalian hadapi terkait dengan penguatan asesor. Kemudian aturan-aturan apa yang bisa menjamin kerja asesor bisa lebih baik dan lebih terhormat. Nah, untuk bagaimana ini menjadi aturan, itu tugas saya sebagai anggota BNS untuk menyuarakan. Even I'm only one. Saya senang ada senior saya, Pak Surono. Kita sering banyak diskusi karena saya terlibat banyak dalam diskusi terkait dengan skema-skema baru dan luar biasa masukannya. Dan saya suarakan Pak Surono, saya sampaikan di rapat bahwa saya masih sendirian, satu dari 7 anggota, mungkin kita butuh bersama-sama melakukan penyadaran. Nah, tidak mungkin penyadaran itu sendiri, tapi harus bareng-bareng dengan, karena Bapak sekalian adalah entitas yang sangat strategis yang memiliki kontribusi yang tidak kami lakukan. Apalagi kami tahu di beberapa kebijakan-kebijakan
Pimpinan BNSP periode lalu juga hasil dari kajian teman-teman para pimpinan dan pengurus IASI. Saya kira kontribusi itu masih kami butuhkan hingga sekarang dan selanjutnya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya kira perlu saya sampaikan sebagai penutup dari acara pada siang hari ini sebelum nanti dilanjutkan setelah makan siang. Maka saya sangat senang diundang untuk bisa bersama-sama silatul qalbi war ruh, menyatukan hati, menyatukan impian dan harapan. Karena BNSP itu badan negara. Badan negara berarti miliknya semua rakyat. Betul atau tidak? Betul. Bukan miliknya pengurus, bukan miliknya pimpinan, bukan miliknya anggota, tapi miliknya semua kita. Nah, kalau kita cinta pada badan ini, ayo kita terlibat. Saya beresiko nggak memakai ini? Enggak kan? Aman? Aman. Nggak apa-apa dilaporin. Nah, memang badan ini badan rakyat, badan kita semua. Masa kita tahu badan kita mungkin ada yang agak lemes, lalu kita biarkan? Nah, saya kira ini penting untuk saya tegaskan, bagian dari we are sangat open, Pak, to all of your ideas. Kita sangat terbuka dengan gagasan-gagasan, ide-ide cemerlang dari panjenengan. Karena saya yakin, yang hadir di sini itu orang hebat-hebat semua. Ada yang master asesor, ada yang calon master asesor, ada yang asesor senior, ada yang backgroundnya luar biasa. Dan ini kalau disatukan, subhanallah, saya kira ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, yang terakhir, karena kita yakin bahwa takdir menjadi asesor itu adalah kehendak Tuhan, mari kita nikmati takdir kita dengan riang gembira. Itu maksudnya. Jadi kita nikmati takdir kita dengan riang gembira. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ini pesannya Pak Wahyu, bahwa menjadi asesor itu bukan sampingan, tapi asesor adalah pilihan hidup. Asesor adalah panggilan perjuangan. Saya kebetulan zamannya Pak Ani Udakiri diminta oleh beliau menjadi staf khusus bidang media dan komunikasi publik. Saya kemana-mana ikut beliau, dan beliau mengatakan setiap memberi motivasi pada orang-orang yang terlibat pada kinerja pelayanan ketenagakerjaan, beliau mengatakan satu hal yang saya selalu ingat, bahwa kalau kita bantu satu orang mendapatkan pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, sejatinya kita sedang membantu 4 orang. Berarti kalau kita dalam pekerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan saat itu membantu 2 juta orang mendapatkan pekerjaan, berarti kita secara otomatis bisa membantu 8 juta orang. Kenapa? Satu orang bekerja, seorang ayah bekerja, istrinya bisa makan, anaknya 2 bisa makan. Kalau belum punya anak, pasti dia bantu orang tuanya bisa makan dan bisa belajar. Itu kalau kita asumsikan satu orang bisa membantu 4 orang. Bayangkan kalau kita menjadi seorang asesor yang benar, lalu kemudian dengan kinerja kita yang baik, tercetak orang-orang yang kompeten, lalu bekerja dengan pekerjaannya yang kredibel, kerjaannya yang profesional, kerjaannya yang produktif, lalu mereka menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Tidak hanya keluarganya yang untung, mungkin ada sebagian dari rezeki mereka untuk membantu fakir miskin, untuk membantu bangun jalan, membantu bikin sumur, dan itu semua adalah kebaikan. Di mana kebaikannya tidak hanya mengalir pada yang membantu dari hasil kerjanya, bersedekah dari hasil kerjanya, tetapi insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada asesor-asesor yang memastikan orang itu kompeten, lalu dengan sertifikat kompetensi mereka mendapatkan apresiasi salary yang sangat layak dan jadi saya kira itu poin yang ingin saya tegasin. Pekerjaan kita adalah pekerjaan mulia dan pekerjaan orang-orang istimewa, sebab tidak semua orang bisa menjadi asesor. Menjadi asesor itu berat, apalagi sampai menjadi master asesor. Oleh karena itu mari kita nikmati, mari kita rayakan, mari kita bikin pekerjaan kita ini betul-betul pekerjaan yang bermanfaat dan memiliki kontribusi yang konkret pada umat dan bangsa. Insya Allah kalau itu menjadi kesadaran kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah langkah kita akan lebih optimis ketika kita menjalani profesi sebagai seorang asesor. Saya ingin menutup dengan hadis qudsi.
Hadis qudsi itu hadis yang levelnya persis di bawah Al-Quran. Tapi ini pernyataannya dari Rasulullah. Jadi leveling hukum, ini diskusi untuk teman-teman yang non-muslim. Yang paling tinggi yang akan berubah itu Quran, Pak. Nggak ada yang berani ubah dan nggak akan bisa diubah karena banyak orang yang hafal. Nah, yang kedua di bawah Quran namanya hadis qudsi. Baru di bawahnya lagi itu hadis sahih dan seterusnya. Nah, hadis qudsi itu inspirasinya langsung dari Tuhan, tapi redaksinya dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah melalui hadis qudsi? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menyertai seorang hamba selama seorang hamba itu membantu saudaranya yang lain. Di situ tidak ada bahasa agama. Artinya apa? Semua umat Islam, semua umat manusia dapat mandat ini dari Tuhan. Siapapun yang membantu orang lain, meringankan beban orang lain, niscaya dia akan dibersamai oleh Tuhan. Dia akan dimudahkan urusannya oleh Tuhan. Sampai ada hadis yang lain, man asbaha ayyan biya nusratal mazlumi wa qada'i hajati akhihil muslimi falahu ajruhu ka ajri hajjatin mabrurah. Apal nggak saya? Belum. Apal nggak? Saya apal apa enggak? Lebih tepat jadi anggota BNSP jadi kiai, Pak. Dua-duanya. Kalau jadi kiai takdirnya dari dulu. Kalau jadi BNSP takdirnya yang baru saja ditetapkan oleh Presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan dua hadis tadi untuk motivasi bahwa Islam sangat menghargai bantuan kita pada orang lain yang membutuhkan. Dan saya kira kita yang hadir di sini orang yang memang juga butuh dibantu, tetapi saya kira juga sangat layak untuk membantu orang lain. Karena dari sisi kapasitas, keilmuan, pengalaman, pendidikan, kita adalah level di atas rata-rata. Betul? Artinya kita harus delegasikan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa untuk membantu saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita dalam konteks peningkatan keahlian, skill dan kompetensi. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita kena dua pasal tadi. Saya sambil lihat. Tadi ada yang komen, saya ketok nom wes tuwek kula, Pak. Nom. Soalnya saya diprotes sama Bu Nurul, harusnya nggak usah pakai peci katanya. Masalahnya Pak, kalau saya nggak pakai peci, rambutnya berantakan Pak. Jadi harus pakai minyak yang banyak. Nah oleh karena itu izin saya pakai peci aja. Ini bukan karena sok agamis, semata-mata biar nampaknya itu kelihatannya presisi. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya yang terakhir adalah ayo kita bikin diri kita menjadi orang yang paling banyak berkontribusi kepada sesama. Insya Allah janji Allah tadi satu pasti ditolong oleh Allah, ditolong oleh Tuhan. Yang kedua bagi yang muslim, orang yang pagi-pagi bangun niatnya membantu saudaranya yang dizolimi. Nah, kalau orang-orang miskin itu kan orang yang dizolimi, Pak. Karena apa? Karena mereka secara struktural dizolimi oleh kebijakan salah. Betul apa enggak? Betul, Pak. Mereka nggak mau miskin sebenarnya. Nah, karena mereka dizolimi, kita bantu mereka dengan pendidikan, pelatihan, lalu punya kita sertifikasi, sudah masuk hal ini. Apalagi dilanjutkan nusratal mazlumi. Kita niat qadha hajati ahli muslim, niat membantu kebutuhannya saudara yang lain. Insya Allah orang itu dalam hadis yang kedua yang saya bacakan dapat pahalanya orang yang haji mabrur. Orang yang berangkat belum tentu hajinya mabrur, Pak. Karena nyampe sana selfie upload. Belum tentu mabrur. Tapi orang yang hidupnya didedikasikan untuk membantu orang lain, udah pasti dapat jaminan haji mabrur. Kena pasal berikutnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur gak ada balasan kecuali surga. Semua ini masuk surga nggak? Ya nggak jawab kayaknya nggak kepingin. Mau? Kalau semuanya masuk surga, ayo kita bantu sebanyak-banyaknya orang untuk bisa bahagia. Udah itu kuncinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau gayanya modelnya begini, ya maklum masih muda. Kantor saya 24 jam itu Bapak sekalian. Ya, saya diangkat memang atas nama saya pribadi. Tapi karena saya diangkat menduduki tempatnya rakyat,
Monggo, kalau kantor BNSP Pak, mampir ke tempat saya. Nggak ada saya, silakan masuk. Kalau nggak malu. Bener, silakan masuk. Karena alhamdulillah hari ini kebijakan Pak Ketua kantornya agak lebar sedikit. Jadi tidak akan ganggu kerjaan saya. Silakan masuk. Nanti ada ruang pertemuan. Kalau mau rapat, nggak ada tempat rapat, pakai kantor saya. Nah, kalau nggak ada minuman, bawa sendiri. Nggak ada makanan, bawa sendiri. Tapi selama saya bisa nyediain, saya sediain. Dan sekalian, ini adalah public announcement bahwa saya 1000% siap kolaborasi dan kerjasama dengan panjenengan semua para ahli. Semoga kita semua yang hadir diberi sehat walafiat, panjang umur yang berkah, untuk membantu sesama dalam rangka kita kontribusi untuk umat dan bangsa. Pantun yang terakhir. Kemana do? Beli durian. Enak apa enggak? Nah, Iastro selalu akan menjadi berlian. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kata Bu Nurul, acara saya selain memberi motivasi harus doa. Padahal tadi sudah dipimpin doa oleh pembawa acara, doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tapi katanya biar afdol, karena ini mau makan siang, biar makannya itu kenyang semuanya, kita beri dengan berdoa. Yang muslim mohon izin kita doa, kita awali baca suratul Fatihah.